teman-teman, perkenalkan saya Dita Ayu Tiasari, mahasiswa D3 Manajemen Perdagangan Universitas 11 Maret Surabaya. Di sini saya akan menerangkan bagaimana konsep jaringan supply chain management dari visi dan misi serta nilai budaya. Yang pertama adalah visi. Visi dari ini adalah menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terintegrasi dan kita nilai tambah. Yang mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif dan menciptakan hasil yang tentunya agar lebih baik lagi. Lalu yang kelima adalah loyalitas. Loyalitas adalah untuk mengembangkan atau menumbuh kembangkan semangat untuk mengerti, memahami, melaksanakan nilai-nilai perusahaan sebagai bagian dari keluarga besar PT Sinarmas tersebut. Lalu yang terakhir adalah inovatif. Inovatif yang di sini yang dimaksud adalah memunculkan gagasan, ide-ide baru yang nantinya dapat mengembangkan perusahaan ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dari nilai-nilai budaya yang ada di PT Sinarmas ini tentunya diharapkan bukan hanya untuk dilaksanakan oleh karyawannya saja, tetapi kita yang mengetahui pun harus kita terapkan baik di lingkungan organisasi maupun lingkungan perusahaan. Lalu bagaimana sih cara kita menerapkan nilai-nilai budaya ini agar menjadi sesuatu yang nilai tersendiri bagi kita dan perusahaan? Yang pertama yaitu prestasi, menghasilkan kinerja yang sangat luar biasa. Jadi kita itu harus bekerja keras, terus membangun prestasi agar kinerja kita itu terus meningkat dan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa.
Lalu yang kedua, rasa memiliki. Rasa memiliki ini penting karena apabila kita tidak nyaman dalam suatu perusahaan dan kita tidak ada rasa dalam suatu perusahaan atau unit organisasi tersebut, maka tidak ada feel atau tidak ada perasaan untuk membuat kita bisa nyaman di situ. Lalu yang keempat adalah kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting karena kita tidak mungkin bekerja secara individu, tetapi melainkan bekerja dalam bentuk tim. Lalu yang terakhir, cara yang terakhir adalah sumber daya manusia, yaitu mewujudkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada. Misalnya saja membuat kelas, misalnya saja ada karyawan yang suka memasak, lalu dibikin kelas memasak atau karaoke gitu, buat mendukung hobi mereka. Sejarah dari PT Sinarmas sendiri dimulai pada tahun 1962. Pada tahun 1962, PT Sinarmas ini pertama kali didirikan bukan dengan nama PT Sinarmas, tapi melainkan dengan nama PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halanda. Lalu pada tahun 1992, PT ini mencatatkan sebagian sahamnya ke Bursa Efek Indonesia. Lalu seterusnya pada sekitaran tahun 2002-an, PT ini memulai fokus bisnisnya pada perkebunan teh dan perkebunan pisang. Dan untuk jangka waktu 2005 hingga pada tahun 2018 atau hingga saat ini, perusahaan Sinarmas ini terus berkembang dan terus berupaya untuk meningkatkan mutu, meningkatkan produktivitas agar menghasilkan hasil yang maksimal dan terpercaya oleh konsumennya. Puncaknya sendiri pada tahun 2018, PT Sinarmas ini mempunyai banyak segudang prestasi yang membanggakan. Produk atau barang yang dipasarkan oleh PT Sinarmas sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama adalah minyak sawit, yang kedua adalah oleh kimia. Minyak sawit adalah turunan produk olahan minyak sawit yang dihasilkan oleh PT Smart ini, seperti minyak goreng, mentega, shortening, dan specialty fats yang merupakan produk olahan yang memiliki kualitas terbaik. Misalnya saja merek minyak goreng atau mentega yang saat ini beredar di pasaran milik PT Smart adalah minyak goreng mentega merek Vilma. Produk yang kedua adalah produk oleh kimia. Oleh kimia adalah produk olahan yang menghasilkan asam lemak yang terfraksinasi dan terdistilisasi yang berasal dari perkebunan sawit. Produk oleh kimia menghasilkan produk yang lebih baik seperti asam lemak fraksinasi, asam lemak suling, dan soup noodles. Banyaknya perkebunan sawit yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa ini menandakan bahwa produktivitas sawit terus meningkat setiap lahannya. Misalnya saja terlihat pada diagram di samping ini. Pada diagram di samping ini menunjukkan kenaikan ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang menandakan keberhasilan PT Sinarmas dalam mempertahankan eksistensinya dalam industri kelapa sawit. Dalam memasarkan produk olahan kelapa sawit ini, PT Sinarmas bekerja sama dengan lebih dari 70 negara yang ada di dunia, yang tentunya berfokus pada pasar-pasar potensial seperti Amerika Serikat, Afrika, India, Tiongkok, Timur Tengah, Pakistan, dan lainnya. Guna memenuhi permintaan yang terus meningkat,
PT Sinarmas memperluas dan meningkatkan inovasi produknya ke arah produk yang bernilai tambah yang lebih tinggi. Misalnya saja specialty fats, oleokimia, dan biodiesel. Nantinya produk ini akan dipasarkan dalam bentuk curah, industri, dan bermerek. Di pasar internasional sendiri, terjadi peningkatan permintaan akan biodiesel seiring dengan kompetitifnya harga CPO untuk bahan energi sepanjang tahun. Infrastruktur logistik PT Sinarmas adalah salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh PT Sinarmas untuk memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen. Infrastruktur ini termasuk kapasitas tangki penyimpanan yang cukup, gudang yang efisien, serta fasilitas dermaga dan pelabuhan milik sendiri di berbagai lokasi strategis. Dari diagram ini menunjukkan bahwa PT Sinarmas ini perlu memperbaiki dari setiap 7 kriteria yang ada di sini. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah perlu ditingkatkannya integritas pada area kepemimpinan perusahaan melalui aktivitas saling melengkapi di antara proses dan unit kerja. Yang kedua adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis diterapkan untuk mengembangkan proses yang ada agar lebih tepat sasaran dan tentunya lebih terarah jelas prosesnya dan untuk menjadikan proses-proses ini lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga ada fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan ini mengidentifikasikan pelanggan secara jelas dan segmentasinya berdasarkan pasar, geografis, atau kategori segmen lainnya. Lalu selanjutnya ada pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan. Hal ini diperlukan untuk mengevaluasi terhadap sistem kerja yang diterapkan sudah dilakukan secara objektif dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan tujuan perusahaan apakah belum gitu. Terus untuk selanjutnya itu ada fokus pada tenaga kerja. Fokus pada tenaga kerja ini untuk menciptakan adanya keselarasan antara pimpinan dan bawahan untuk menghindari adanya miskomunikasi. Lalu selanjutnya ada manajemen proses. Manajemen proses ini mempertimbangkan berbagai sumber ide dan meningkatkan partisipasi untuk memperbaiki sistem kerja dan proses kerja, baik ide dari atasan maupun ide dari bawahan. Lalu yang terakhir adalah hasil. Hasil perusahaan perlu untuk melakukan hasil ini diperlukan untuk lalu poin yang terakhir adalah hasil. Hasil diperuntukkan untuk melakukan analisis dan perhitungan tren pada hasil fokus pelanggan, hasil fokus pada tenaga kerja, dan hasil pada kepemimpinan. Tidak hanya strategi saja yang diperlukan, melainkan perencanaan juga perlu diperlukan untuk tepat sasaran dan tepat tujuannya, yaitu adanya perencanaan topologi. Dalam diagram di sini menjelaskan adanya perencanaan distribusi salurannya. Dijelaskan pada diagram di sini itu adalah pemasok mengumpulkan sebesar 93% dari hasil panen berupa tandan buah segar untuk dibawa ke mills supaya diekstrak menjadi sawit. Mills kemudian menghasilkan minyak sawit sebesar 50% dari hasil dibawa ke manufaktur untuk diolah menjadi produk yang bernilai tambah dan sisanya lagi sebanyak 50% akan diekspor. Pada manufaktur ada beberapa jenis produk yang dihasilkan, yaitu produk industri, produk konsumen.
Sebanyak 55% dari hasil produksi akan diekspor dan sisanya yaitu sebesar 45% akan dipasarkan ke dalam negeri. Dan sisanya lagi, beberapa persennya lagi, jumlah produksi hilir yang bermerek seperti Filma yang akan didistribusikan ke setiap saluran. Misalnya saja, PT Catur Santoso Adiprana mendistribusikan produk minyak kelapa, minyak sawit ini atau minyak goreng ini dan mentega berupa Filma disalurkan ke Serang, Cikupang, Tangerang Selatan, Bandung, dan Bali. Untuk mendukung proses kegiatan tersebut, tentunya membutuhkan struktur organisasi yang jelas agar mendukung kegiatan logistik yang agar terarah lebih jelas. Yaitu misalnya saja pada presiden direktur mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sangat besar untuk memimpin dan menjalankan PT Sinarmas ini untuk mencapai tujuannya dan memelihara kekayaan perusahaan. Lalu yang kedua ada Managing Director. Strategik. Managing Director Strategik ini mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan tentang kerjaan staf dan non-staf. Hal ini dimaksud adalah HRD. Lalu yang ketiga ada Managing Director Service and Project. Membantu pihak operasional kebun agar terus berjalan. Maksudnya di sini adalah transportasi panen. Lalu yang selanjutnya adalah Managing Director Refinery. Yang bertanggung jawab dalam mengelola CPO mentah menjadi minyak goreng sampai tingkat pemasarannya. Selanjutnya, yang kelima ada Managing Director Finance. Membantu pihak operasional di dalam segi keuangan seperti mengatur anggaran, mengatur keuangan, mengatur tentang akuntansi dan sebagainya. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah Managing Director Operational, yaitu pihak yang mengawasi kebijakan perusahaan. Apakah kebijakan perusahaan ini menyimpang atau telah sesuai dengan hak-hak karyawan ataukah belum? Lalu bagaimana cara kita mengukur kinerja dari supply chain management ini? Nah, cara mengukur supply chain management ini ada beberapa cara yang dapat diambil. Namun, dalam perusahaan ini mengambil model SCOR 10.0 dengan pendekatan lapangan secara subjektif dan objektif, serta metode perbaikan dengan pemilihan pemasok bahan baku penggunaan AHP. Hasil yang diperoleh adalah perbaikan di sisi upstream untuk masing-masing pemasok bahan baku setiap bagian dari PT Smart ini. SCOR merupakan model pengukuran kinerja supply chain management yang baik karena membagi proses supply chain menjadi 5 proses inti. Yang pertama ada plan, lalu yang kedua adalah source, yang ketiga adalah make, lalu yang keempat adalah deliver, yang kelima adalah return. Di mana proses-proses tersebut telah mempresentasikan seluruh aktivitas supply chain management dari hulu ke hilir secara lebih detail, sehingga dapat mengidentifikasikan dan mengkategorikan proses-proses yang membangun metrik-metrik
atau indikator pengukuran yang diperlukan dalam pengukuran kinerja supply chain management ini. Model SCOR sendiri dikembangkan untuk menyediakan suatu metode penelitian mandiri dan perbandingan aktivitas-aktivitas dan kinerja rantai pasokan sebagai satu standar manajemen rantai pasokan lintas industri. Kinerja praktik-praktik terbaik serta teknologi untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi antar mitra rantai pasokan sehingga dapat meningkatkan efektivitas manajemen rantai pasokan dan efektivitas penyempurna rantai pasokan. Model SCOR berperan sebagai basis dalam memahami cara rantai pasokan, mengoperasikan, mengidentifikasikan semua pihak yang terkait, serta menganalisis kinerja rantai pasokan. Model SCOR sendiri mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung mengambil keputusan manajemen. Model ini juga berperan sebagai basis bagi proyek perbaikan manajemen rantai pasokan dengan cara sebagai berikut. Cara yang pertama adalah mengidentifikasi proses-proses dalam bahasa yang dapat dikomunikasikan ke seluruh elemen organisasi dan fungsional. Lalu yang kedua ada menggunakan terminologi dan notasi standar. Lalu cara yang ketiga yang dapat diambil adalah menghubungkan berbagai aktivitas dan ukuran atau metrik yang tepat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.